Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Siapa kamu? Beraninya kamu menghalangi jalanku. Menghadapi kemunculan Yuyan yang tiba-tiba, Suso sepertinya tidak dapat mendeteksi auranya. Jadi dia menganggapnya sebagai salah satu kakak senior Shoyen. Wajah Yuyan sangat cantik, berubah menjadi dingin saat mendengar kata-kata yang tidak ramah. Dia perlahan menoleh untuk melihat ke arah Suso. Kalian Taisu benar-benar memiliki temperamen yang sama. Kamu sama sekali tidak punya penglihatan, ucap Yuyan. Beraninya kamu berkata sombong seperti itu di hadapan Taisu. Apakah kamu tidak takut mati? Teriak Suso. Setelah berbicara, kekuatan di tubuhnya melonjak dan mengalir ke seluruh lengannya. Dia ingin mencabut pedang panjang yang tersangkut di antara jari Yuyan. Namun tidak peduli bagaimana Suso mencobanya, dia mendapati bahwa pedang hitam itu sama sekali tidak bergerak. Pada saat ini, terdengar suara retakan dari pedang, dan seluruh pedang hitam itu hancur tanpa peringatan apapun. Sosok Suso segera bersiap untuk mundur, tapi Yuyan mengedipkan matanya. Yang terakhir, segera menunjukkan kekaguman pada Yuyan. Menatap lurus ke arah Yuyan seolah dia tersihir olehnya. Bahkan Ye Feiyu tidak menyangka bahwa wanita yang tampak sangat cantik di permukaan sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Senior, bisakah kamu menyelamatkan semua kakak laki-lakiku? Kamu muncul di sini karena diundang oleh adik laki-lakiku kan? Oh, jadi dia adalah adik laki-lakimu. Kalau begitu, kamu tidak perlu memanggilku senior. Aku dan dia sebenarnya sudah menikah, dan aku menganggapnya suamiku. Mulai sekarang, bolehkah aku memanggilmu kakak perempuan? Ucap Yuyan. Kata-kata ini sontak saja membuat Ye Feiyu tertegun. Meskipun Ye Feiyu tidak mengetahui kebenarannya, namun dia yakin bahwa apa yang dikatakannya tidak benar. Akan tetapi, karena situasinya sudah seperti ini, Ye Feiyu hanya memaksakan senyuman dan menatap Yuyan. Sekarang, yang terpenting adalah mendapatkan bantuan dari orang di depannya. Karena sudah begitu, tentu saja tidak apa-apa kamu melakukan ini. Tolong bantu semua kakak laki-lakiku melewati krisis. Ye Feiyu berkata dengan serius. Situasinya sangat mendesak. Semua kakak seniornya jatuh ke dalam asap debu. Bahkan hidup dan matinya tidak diketahui. Saudara-saudaraku, adik perempuanmu ada di sini untuk menyelamatkanmu. Sosok Yuyan bergerak lalu terbang menjauh, meninggalkan Ye Feiyu yang tertegun di tempatnya. Apa sebenarnya yang dilakukan adik laki-lakiku sehingga membuat wanita ini begitu mencintainya? Gumam Ye Feiyu. Setelah Yuyan muncul, kesadaran Shoyan benar-benar kabur. Jadi pada akhirnya dia tidak mengetahui penampilan Yuyan. Shoyanshi. Dalam kabut, kesadaran Shoyan berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Dia perlahan membuka matanya dan wajahnya yang familiar namun agak asing muncul di depannya. Ayah, kamu masih hidup? Bocah bodoh, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kemarilah, ini pilki powder yang ayah belikan untukmu di rumah lelang. Ini bisa membantumu memadatkan pusaran doki. Jangan terlalu tertekan. Ayah ada di sini, dan aku bisa menangani orang-orang tua itu. Kepala klan Xiao yang serius ini sepertinya hanya menunjukkan ekspresi yang begitu baik ketika dia melihat putranya yang berharga. Dia takut putranya tidak akan bahagia, jadi dia tersenyum dan terlihat sangat menyayanginya. Shoyan tidak berkata apa-apa, hanya menatap pria parubaya di depannya. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya untuk melihat kotak giok berisi gathering powder di tangannya. Air mata tanpa sadar mengalir di matanya. Anak bodoh, kenapa kamu menangis? Ayah akan menjagamu apapun yang terjadi. Pria parubaya itu mengeluarkan tangannya dan meletakkannya di bahu Shoyan. Ayah, aku baru saja bermimpi. Mimpi itu begitu lama, sangat membebani hingga aku hampir tidak bisa bernafas. Kemudian, pemandangan berubah lagi dan Shoyan bisa mendengar tangisan bayi. Pemandangan berangsur-angsur jelas. Pada saat ini, seorang pria yang tampak energik dengan hati-hati menggendong bayi dalam pelukannya. Wajah pria itu menunjukkan bahwa ini adalah pertama kalinya dia menjadi seorang ayah. Dia tampak dengan hati-hati mengganti popok, menggendong bayi yang menangis, dan menyanyikan lagu di tengah malam. Dalam sekejap, anak laki-laki itu sedang berjalan-jalan dan setelah tidak sengaja terjatuh, dia mulai menangis dengan keras. Pria itu tampak menyayanginya, memeluknya dan membujuknya dengan lembut. Anak laki-laki itu tumbuh menjadi remaja, makan manisan hao dan mengikuti ayahnya sepanjang hari. Di matanya, ayahnya adalah segalanya. Ketika anak laki-laki itu tumbuh menjadi seorang pemuda, meskipun dia tidak memiliki ibu, dia tidak pernah kekurangan kasih sayang. Karena apapun yang dia lakukan, ayahnya akan mendukungnya.
Dengan penampilan bakatnya yang menakjubkan, petarung termuda ini memiliki senyuman yang sangat ceria di wajahnya dan penuh semangat yang tinggi. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bakat yang dimiliki putranya menurun, dan rambut aslinya yang hitam berubah menjadi putih dalam semalam. Namun, dia tetap menunjukkan senyuman lembut di depan putranya dan menghiburnya. Ada rumor di klan bahwa kutukan telah terjadi dan berbagai tuduhan datang dari para tetua. Ada terlalu banyak kebencian yang dilemparkan pada putranya. Saat ini, pria itu berdiri di depan pintu kamar putranya, mengusap pipinya lalu membuka pintu dan memaksakan senyum. Dia selalu menghadapi putranya dengan sisi paling bahagia. Di mata seorang ayah, tidak peduli apakah putranya jenius atau sia-sia, dia tetaplah anak kecil yang lucu dalam pelukannya. Yan-er, jangan takut, ayah ada di sini. Kalimat ini mengalir sepanjang masa kecil Shoyen. Hanya pada saat inilah dia merasakannya begitu dalam. Saat dia lahir, pria pertama yang dia lihat di dunia ini tidak pernah berhenti untuk melindunginya. Sepertinya segalanya tidak lagi penting bagi pria itu. Saat dia melihat bayi dalam pelukannya, mengangkat tangan kecilnya dan menunjukkan senyum paling polos padanya, dia merasa lebih baik dari segalanya. Ternyata wasiatku diberikan oleh ayah. Dia telah menghabiskan separuh hidupnya untuk melindungiku dari angin dan hujan. Ketika aku masih kecil, remaja, dan dewasa, dia selalu mampu memikul semua kesulitan. Shoyen terbangun dari kegelapan. Pipinya sudah basah oleh air mata. Dia mengulurkan telapak tangannya dan benang merah berdenyut di telapak tangannya. Kekuatan aturan. Ini adalah pertama kalinya Shoyen melihat kekuatan aturan dengan mata telanjang. Itu hanya ilusi, tapi tampak nyata. Shoyen menutup matanya lagi, dan kemudian matanya berubah menjadi lautan api. Dia menjadi salah satu api dan api di sekitarnya saling melahap dan menyatu. Shoyen melayang di dalamnya, mencari apa saja yang bisa terbakar. Nyala api harus menyala setiap saat. Jika tidak, maka akan padam. Membakar. Ia tidak bisa berhenti sepanjang hidupnya. Ia terus menyala. Shoyen menelan api lainnya, membuat dirinya semakin kuat, membengkak dari api kecil menjadi bola. Kemudian, inti api terkondensasi. Semakin banyak energi yang dikumpulkan dan berubah menjadi bola api. Shoyen tidak berhenti, dia terus menelan semuanya. Bukan karena ia ingin mengejarnya, melainkan karena ia adalah nyala api dan tidak akan padam kecuali ia terus menyala. Bola api tersebut semakin membesar, menjadi bola api terbesar di sini. Sekarang dia tidak perlu mencari apapun untuk dimakan. Semua yang ada di sekitarnya akan dilahap dan dibakar. Setelah membakar semua ini, apinya berangsur-angsur menghilang dan akhirnya berubah menjadi secercah cahaya lagi. Inilah kekuatan aturan api. Aku menggunakan api sebagai sumber perlindunganku, membelai langit dan bumi, dan mengendalikan aturan. Tangan kanan adalah api, dan tangan kiri adalah penjaga. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak dengan keras. Sebuah kekuatan yang sepertinya sudah lama tidak aktif meledak di tubuh Shoyen. Seperti gunung berapi yang memancar, itu segera tersapu. Akhirnya, terobosan keabadian dewa. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.